أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Nabi seperti merasa, ya Allah, hampir saja saya merasa kehilangan, hampir saja rasa takut itu mencelakai saya, hampir saya merasa putus asa dengan kesendirian. Tiba-tiba Allah mengatakan, Abdi, Habibi, hambaku, kekasihku Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu. Coba lihat betapa lembutnya Allah bicara dengan Nabi. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu. Itu seperti ketika seorang ayah bilang, ayah gak pernah ninggalin kamu, wahai nak. Ayah tuh gak pernah ninggalin kamu. Allah gak mengatakan, aku gak ninggalin kamu, bukan. Tuhanmu berarti seperti menyebut kalimat yang lembut. Sama kayak kita memanggil anak kita, ayah sayang sama kamu, bukan aku sayang sama kamu. Ini adalah kalimat yang sangat lembut dari Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Dan setelah Nabi membaca surat ini, lalu surat ini ditulis oleh para sahabat di dalam mushaf, maka sejak saat itu surat ini menjadi surat pribadi dari Allah kepada semua hamba yang pernah merasakan apa yang dirasakan Nabi. Kehilangan, ketakutan, kebingungan, hilang arah, sedih, kecewa. Maka siapapun yang pernah merasakan perasaan seperti itu, apapun alasannya, mau urusan agama, mau urusan dunia, mau urusan keluarga, mau urusan karir, pekerjaan, mau urusan percintaan, apapun alasannya, ketika dia merasa sedih seperti itu, maka Allah ngejapri dia dengan kalimat yang lembut. Hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci kepadamu. Itu maksud dari surat Ad-Duha, teman-teman. Coba teman-teman nanti setelah ini kalau baca surat Ad-Duha di rumah, kalau perlu hafal surat itu karena tidak terlalu panjang untuk kita baca di dalam sholat. Setelah tahu artinya, baca dulu terjemahannya, hafal terjemahannya, nanti baca di dalam sholat ketika lagi sedih. Sholat yang gak ada yang ganggu kita, sholat sunnah, terutama sholat tahajud. Gak apa-apa baca surat ini di waktu tahajud, karena Allah bersumpah dengan waktu malam apabila telah sunyi, bukan hanya waktu duha. Kita baca, kita hayati, Allah lagi ngomong sama kita. Allah lagi pengen menenangkan dan menghibur hati kita yang sedih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian Allah katakan juga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Apa maksud dari kalimat ini, teman-teman?
Allah pengen ngasih tahu, wahai hambaku, dunia itu emang kayak gitu. Kehidupan di dunia itu semua orang ngerasain, semuanya pernah sakit, semuanya pernah sedih, semuanya pernah kecewa, semuanya pernah kehilangan. Kenapa? Karena itu dunia. Jangan sedih, hambaku. Nanti di akhirat, kamu gak akan pernah lagi ngerasain perasaan yang seperti itu. Nanti di surga, kamu gak akan lagi ngerasain sedih. Kamu gak akan lagi ngerasain kecewa. Kamu gak akan lagi ngerasain ditinggalin. Kamu gak akan lagi ngerasain lelah. Gak ada lagi lelah nanti di surga. Jadi bersabarlah karena kamu masih di dunia. Dan dunia ini sementara. Dan itulah fitrah, tabiat kehidupan di dunia. Semua orang merasakannya. Tapi nanti, jika kamu bersabar, jika kamu istiqomah beramal solih, maka nanti di akhirat kamu akan tersenyum. Fatardo, kamu akan puas. Kamu akan bersenang, bersuka cita. Kamu akan ceria, happy. Kamu gak akan lagi merasa lelah. Tapi nanti di akhirat, sabar. Allah menghibur kita. Seperti seorang suami bilang ke istrinya, "Mah, sabar ya. Nanti kalau mama udah ngelewatin ujian ini, kita jalan-jalan yuk. Nanti kita jalan-jalan yuk ke Indonesia Timur. Apakah ke Papua yang indah, atau ke Lombok yang indah, atau ke Ambon, ke Sulawesi. Kita jalan-jalan yuk ke pantai-pantai yang indah di Indonesia. Atau kalau dia punya rezeki lebih, yuk kita jalan-jalan yuk ke Turki. Atau kalau misalnya dia istrinya senangnya dengan kosmetik, skincare, kita jalan-jalan yuk ke Korea. Nanti mama di sana nggak akan sedih lagi. Papa yang sedih ya, habis biayanya." Seolah-olah seperti itulah Allah bicara kepada hambanya. Seperti seorang suami yang sedang menghibur istrinya dengan sebuah janji bahwa kalau istrinya sabar, bahwa kalau istrinya tabah, nanti akan diajak jalan-jalan, nanti akan diajak bersenang-senang sebagai hadiah dari suami kepada istri. Atau seperti seorang ayah kepada anaknya, ketika anaknya lagi ujian, lagi capek belajar sampai malam, kemudian mendapatkan hasil yang hari pertama ujian itu mungkin dia ngerasa kayak berat banget, banyak pertanyaan yang susah dijawab, banyak soal yang dia nggak bisa ngasih jawaban. Ayahnya menghibur, ibunya menghibur, "Nak, sabar ya, belajar terus ya, yang semangat ya. Nanti kalau udah beres ujian, kita jalan-jalan. Kamu mau ke permainan mana? Kamu mau jalan kemana? Nanti ayah akan siapin semuanya. Pokoknya kamu nggak akan kecewa. Pokoknya kamu akan suka. Pokoknya kamu akan bahagia. Kamu akan happy, akan seru-seruan. Kita camping bareng, kita apa dan segala macam." Allah lagi menghibur kita dengan kalimat, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Hambaku, dunia emang kayak gini, sabar ya. Nanti di akhirat kamu akan puas. Kamu gak akan ngerasain lagi yang kayak gini-gini nih. Kamu gak akan ngerasain lagi yang namanya kecewa, sedih, kehilangan, lelah, gak ada. Sehingga ketika kita membaca kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula, cobalah membacanya seolah-olah Allah lagi berbisik di telinga kita, ngasih tahu surga itu indah. Surga itu memuaskan. Surga itu apa aja ada. Nanti di sana kamu nggak akan sedih lagi. Nanti di sana kamu nggak akan lelah lagi. Semuanya dilayani. Kamu hanya bilang apa, mau apa. Ya Allah, saya mau makan ini. Seketika itu juga Allah akan berikan kepada kita dengan pelayan-pelayan yang sangat banyak. Rasakan seolah-olah Allah lagi berbisik di telinga kita bahwa kalau kita bisa melalui ujian ini dengan sabar, dengan istiqomah,
nanti Allah akan ngajak kita jalan-jalan di surga. Dan coba dengarkan itu dengan hati. Karena hanya hati yang mendengarkan dengan iman, dengan yakin, akan terhibur dengan kalimat akhirat lebih baik daripada dunia dan engkau akan ridho. Setelah Allah katakan kalimat-kalimat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, maka kalimat berikutnya Allah pengen kita melihat flashback kepada masa lalu. Allah pengen kita merenungkan masa lalu kita. Siapa yang selama ini membantu kita? Siapa yang selama ini menolong kita ketika kita punya masalah? Siapa yang menghidupkan kita, menciptakan kita, memelihara kita, memberi kita rezeki selama ini? Bukankah Dia Allah yang ngasih kita kehidupan? Bukankah Dia Allah yang ngasih kita keluarga? Bukankah Dia Allah yang ngasih kita makanan? Yang ngasih kita rezeki? Yang ngasih kita pemeliharaan? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia yang selama ini memberikan kepada kita banyak kebaikan. Saat kita sendiri, Dia memberi kita keluarga. Saat kita dalam keadaan bingung, Dia memberi kita ide, gagasan, petunjuk, ilmu. Saat kita dalam keadaan lapar, tidak punya pakaian dan tempat tinggal, Dia beri kita kecukupan selama ini. Dan itu menjadi bukti bahwa Dia nggak pernah ninggalin kita, apalagi benci sama kita. Seolah-olah seorang kekasih mengatakan kepada pasangannya, kenapa engkau ragu dengan cintaku? Bukankah selama ini aku setia? Bukankah selama ini aku selalu mencukupkan kebutuhanmu? Aku berkorban untuk kamu. Kenapa kamu masih ragu? Aku sayang sama kamu. Seolah-olah Allah ngomong gitu sama kita, teman-teman. Seolah-olah dengan kata-kata alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah tuh pengen ngomong, aku tuh sayang sama kamu. Aku tuh cinta sama kamu. Kamu gak ngelihat buktinya selama ini siapa yang bantu kamu, siapa yang ngasih kamu nikmat, yang memelihara kamu, yang memperhatikan kamu, yang nolongin kamu, yang kasihan sama kamu. Kenapa kamu masih ragu? Aku sayang sama kamu, kata Allah. Sehingga dengan ayat itu Allah pengen kita yakin, kita percaya kalau Allah itu gak benci sama kita. Manusia boleh datang dan pergi, tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Manusia boleh kadang mencintai kita, tapi tiba-tiba membenci kita, tapi Allah cintanya abadi untuk kita. Sehingga ketika kita yakin Allah nggak pernah ninggalin kita, Allah sayang sama kita, maka saat itu juga hati kita akan terobati. Saat itu juga sempitnya dada kita akan terasa lapang. Yang terakhir, paragraf terakhir di surat itu Allah katakan, wa ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'il fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa maksudnya? Maksudnya, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kamu kecewa karena berbuat baik, ada Allah. Teruslah berbuat baik. Kalau kamu merasa lelah untuk berbuat baik, ada Allah. Teruslah berbuat baik. Kalau kamu merasa capek untuk berkorban kepada seseorang, teruslah berkorban kepada seseorang yang halal bagimu, ayah dan ibumu, pasangan halalmu, anakmu, keluargamu, sahabatmu. Gak apa-apa kalau kamu kecewa atau dikecewain.
Tapi Allah gak pernah ngecewain kamu. Teruslah berbuat baik. Itu maksud dari surat Ad-Duha, teman-teman. Coba rasakan itu ketika kita sedang membacanya. Apalagi di dalam sholat, berarti kita telah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Berarti kita sedang membaca Al-Quran dengan tafakkur. Indah banget ya surat Ad-Duha.